Shalom Bapak Ibu dan Saudara, seluruh umat Kristiani se-Kabupaten Banyumas yang saya kasihi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan Selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Kiranya damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan melimpah atas kita semuanya. Amin. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam momen Natal ini, mari kita berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur boleh memperingati, merayakan kelahiran-Mu lebih kurang 2000 tahun yang lalu di muka bumi ini. Dan kembali kami ingin mendengar sabda kebenaran-Mu untuk terus meneguhkan, untuk terus memperbaharui iman percaya kami di hadapan-Mu. Mohon berkat-Mu sepenuhnya untuk kebenaran firman yang sebentar akan kami dengarkan bersama. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mohonkan berkat ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sesuai tema Natal dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI pada tahun 2021 ini, maka tema firman Tuhan adalah cinta kasih yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih yang menggerakkan persaudaraan. Nats kita terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, latar belakang nats ini adalah himbauan Rasul Petrus kepada umat Tuhan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Daerah-daerah ini sekarang termasuk dalam wilayah negara Turki. Rasul Petrus menghimbau supaya umat Tuhan tetap saling mengasihi dengan segenap hati, meskipun mereka sedang mengalami penderitaan karena dihujat dan dianiaya. Rasul Petrus juga meminta kepada mereka untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan, mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas setiap waktu, baik kepada saudara seiman maupun kepada sesama manusia. Kasih persaudaraan yang dimaksud di sini adalah kasih yang tidak pura-pura, namun kasih yang penuh dengan kesungguhan di dalam kemurnian hati, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Kasih persaudaraan di sini memakai kata philia, dalam pemahaman bahwa siapapun kita adalah orang yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Dan kita mengasihi bukan karena ikatan, bukan karena motivasi atau pamrih-pamrih tertentu, tetapi sekali lagi karena kesungguhan hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu merupakan ciri khas kita sebagai umat Tuhan, yang tidak boleh dihilangkan dalam situasi dan kondisi apapun. Situasi kondisi yang ada di sekitar kita boleh tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, boleh tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi kita harus tetap menjalankan kasih itu sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, kalau saudara baca, di sana firman Tuhan menunjukkan betapa besarnya cinta kasih Allah yang bersifat universal kepada seluruh umat manusia. Sehingga Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus turun ke dunia, supaya siapa saja yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, cinta kasih Kristus ini juga yang harus menjadi dasar dan warna kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Supaya kita, saudara dan saya, dapat mengasihi sesama dengan segenap hati. Pola hidup seperti inilah yang akan mewujudkan persaudaraan yang tulus ikhlas dengan sesama kita tanpa memandang suku bangsanya, apa rasnya, apa agamanya, apa golongannya. Kasih yang tidak memandang sara. Terlebih di tengah situasi dunia yang hari-hari ini sedang mengalami krisis kasih. Konflik yang terjadi di sana-sini, peperangan yang terjadi di sana-sini menunjukkan dunia semakin bobrok, semakin kehilangan kasih, saudara. Dan saudara dan saya, sebagai umat Tuhan, diminta untuk tetap menerapkan kasih di tengah situasi dunia yang semacam itu. Oh, dengan demikian maka hidup kita sebagai orang-orang percaya akan mempermuliakan nama Tuhan dan kita bisa menjadi berkat bagi semua orang yang ada di dunia ini. Tentunya ini akan memenuhi apa yang menjadi harapan Tuhan kepada kita dan kita mampu menjadi saksi-saksi Tuhan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya kalau kita ini mampu menerapkan kasih persaudaraan. Dunia akan menjadi seperti surga kalau kasih itu bisa diterapkan satu dengan yang lain. Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan yang ketiga mengatakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, momen Natal adalah momen penuh sukacita, momen penuh kebahagiaan. Amin. Puji Tuhan. Dia Allah yang maha besar, rela datang ke dunia untuk menyatakan kasih-Nya yang luar biasa buat seluruh umat manusia. Dan firman Tuhan menyapa kita supaya cinta kasih Kristus itu juga menggerakkan kasih persaudaraan kita dengan sesama manusia. Mari kita lihat satu klip. Saya mendapatkan satu kiriman klip video pendek namun menarik untuk kita simak. Mari kita saksikan bersama-sama. Kasih pasti lemah lembut. Luar biasa. Saya terharu saudara ketika melihat video ini. Ibu-ibu ini, mak-mak ini bukanlah umat Kristiani. Namun mereka mau menyanyikan lagu yang sangat kita kenal, yang sering kita nyanyikan, yaitu kasih pasti lemah lembut. Memang seperti itulah saudara praktek kasih dalam kehidupan umat manusia. Tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kasih itu universal.
kita bersyukur. Kita bersyukur bisa mengaplikasikan kasih persaudaraan ini melalui Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Banyumas. Di dalam FKUB Kabupaten Banyumas ini ada lintas generasi, dari generasi muda sampai generasi tua, dari pelajar sampai rohaniwan atau tokoh agama. Semua bisa menerapkan prinsip kasih ini untuk mewujudkan Banyumas yang damai, rukun, dan penuh kasih sayang. Nah, mari kita semua juga belajar mengembangkan terus nilai-nilai kasih persaudaraan ini kepada seluruh umat lintas iman dan bahkan masyarakat luas yang ada di Kabupaten Banyumas ini. Sehingga dengan demikian sekali lagi akan terbina kesatuan, terbina kerukunan dan kedamaian di antara kita. Marilah kita meneladani kasih Kristus. Sehingga dunia ini, dunia yang semakin bobrok ini, semakin penuh dengan kejahatan dan degradasi moral ini, akan dipenuhi kembali dengan damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Akhirnya kembali saya ingin mengucapkan atas nama pribadi maupun atas nama FKUB Kabupaten Banyumas, selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyambut tahun baru 2022. Salam sehat, tetap semangat, Pancasila Jaya, NKRI harga mati, FKUB beda neng rukun. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Dan biarlah kami mampu belajar menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, yaitu kasih persaudaraan ini kepada sesama kami tanpa membedakan asal-usul, latar belakang, suku, ras, agama maupun golongan kami. Dengan demikian melalui kehidupan kami sebagai umat-Mu, kami boleh memancarkan terang kasih Kristus dan membawa damai sejahtera, sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan bagi seluruh umat manusia yang ada di Kabupaten Banyumas yang kami kasihi ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, bersyukur untuk momen Natal yang indah ini. Kiranya berkat-berkat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menaikkan syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.